10 tips buat lu dan cara merubah diri kamu menjadi lebih baik. Bagi kamu yang ingin memiliki banyak teman, maka perlu paham tips menjadi pribadi yang baik. Sebab dengan memiliki kepribadian yang baik, maka kamu bisa disukai oleh siapa aja. Dimanapun kamu berada, kemudian akan selalu memiliki teman yang baik, sehingga gak pernah merasa sepi sekaligus jauh dari kata stres. Namun meskipun mudah untuk diucapkan, ternyata memiliki kepribadian yang baik bukan perkara yang mudah. Jika mudah, maka dijamin gak ada orang yang sulit untuk mendapatkan teman yang baik. Selain itu, gak ada orang yang memiliki musuh. Lalu seperti apa sih upaya untuk punya kepribadian yang baik? Oke, di video kali ini gue akan ngebahas 10 cara agar lo itu menjadi lebih baik. Yang pertama itu mencoba untuk lebih ramah. Tips pertama adalah mencoba untuk lebih ramah dari sebelumnya kepada siapa aja. Keramahan bisa diwujudkan dengan banyak hal. Paling mudah adalah dengan membiasakan diri tersenyum kepada siapa aja. Menebarkan senyuman akan membantu kamu menenangkan orang sekitar, sekaligus memberi energi positif. Jika tersenyum tampak sulit untuk dilakukan, maka bisa mencoba dengan ucapan, misalnya lebih sering memulai suatu perkataan dengan kata tolong, terima kasih, selamat pagi, dan sebagainya. Memulai percakapan dengan kata-kata tolong akan terasa lebih enak didengar. Begitu pula dengan menyapa duluan ketika berpapasan. Yang kedua, mencoba lebih peduli pada orang sekitar. Hidup itu emang nggak seringan bulu. Berat sekali. Pada beberapa kondisi, kamu mungkin akan menghadapi situasi yang lebih berat dari hari sebelumnya. Namun hal ini patut disyukuri karena secara normal emang seperti ini perjalanan hidup setiap umat manusia. Supaya terasa ringan, maka kamu perlu menerapkan tips menjadi pribadi yang baik berikutnya, yakni mencoba untuk lebih peduli dengan orang sekitar, supaya orang sekitar juga peduli terhadap kehadiran kamu. Misalnya mengajak orang yang dijumpai tanpa memasang wajah dingin dan ketus. Selain itu, bisakan untuk memberikan bantuan atau pertolongan tanpa diminta. Misalnya ketika melihat teman sekantor butuh bantuan untuk membawa dokumen yang cukup banyak, maka bantu segera untuk membawakan beberapa dokumen tersebut. Dijamin, kepedulian ini akan berbuah manis di kemudian hari. Yang ketiga, belajar selalu bersyukur. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik, kamu juga perlu memperbanyak untuk bersyukur. Hargai setiap hal yang berhasil didapatkan. Nggak perlu iri dan repot memikirkan pencapaian orang lain. Sebab pencapaian orang lain tentu berbeda dengan pencapaian diri sendiri. Yang keempat, menikmati semua proses dalam hidup. Perjalanan hidup ibarat perjalanan air dari sumber mata air di pegunungan sampai ke laut. Perjalanan ini naik turun dan melewati area-area terjal dan kadang sangat buruk. Hidup juga seperti ini, dan apapun proses yang tengah diperjuangkan untuk dilalui, maka nikmati saja. Nggak ada yang abadi di dunia, bahkan penderita dan ujian hidup. Yang kelima, memupuk sifat mudah memaafkan. Tips menjadi pribadi yang baik selanjutnya adalah memupuk sifat untuk mudah memaafkan. Orang yang baik adalah orang yang gak memiliki dendam. Hatinya penuh dengan keikhlasan, apapun kesalahan dan perbuatan. Yang tidak enak dari orang lain akan dianggap biasa. Sebab sebagai manusia tentu ada masa hilaf dan melakukan kesalahan. Ada kalanya karena suatu masalah maka berpengaruh pada perlakuan diri sendiri ke orang lain. Suatu ketika kamu bisa berada di posisi tersebut. Dan
menyebabkan orang lain sakit hati. Jadi, agar hidup lebih menyenangkan, maka perbanyak memberi maaf. Yang keenam, menyadari bahwa uang bukan segalanya. Pernah merasa menjadi pribadi yang bekerja mati-matian demi gaya hidup, dan bukan demi kebutuhan hidup. Jika hal ini terjadi, maka dijamin hidup akan terasa menderita dan susah untuk bahagia. Sebab, selalu terobsesi untuk mengejar uang sebanyak mungkin, demi memuaskan keinginan yang tidak ada habisnya. Padahal, kebahagiaan itu bisa datang dari hal sederhana. Meskipun tanpa uang bisa membuat hidup menderita, setidaknya usahakan untuk mengutamakan kebutuhan. Uang yang dihasilkan bisa dinikmati dalam bentuk tabungan, sehingga bisa punya dana pensiun untuk mendapatkan hidup berkualitas di usia senja. Yang ketujuh, selalu memiliki pikiran yang positif. Selama ini, apakah kamu sering diserang rasa khawatir? Misalnya, khawatir besok harus memakai baju apa? Khawatir jarum timbangan berat badan bergeser ke kanan, atau yang lainnya. Hidup dengan kekhawatiran hanya akan mengikis kebahagiaan, dan kemudian berdampak pada hubungan sosial. Jadi, dalam tips menjadi pribadi yang baik, kamu perlu memiliki pikiran yang positif. Membuang jauh segala pikiran negatif dan kekhawatiran, sehingga bisa lebih menikmati hidup dan menebarkan semangat positif untuk orang sekitar. Yang kedelapan, selalu menjadi pendengar yang baik. Masalah hidup emang beragam dan dijamin akan dihadapi oleh siapa aja. Saat diajak bicara dengan orang sekitar, ada kalanya kamu menjadi pembicara utama. Namun, ada saatnya menjadi pendengar yang baik. Orang baik adalah yang bisa mendengarkan cerita. Dan keluh kesah orang sekitar sehingga bisa belajar menjadi pendengar. Yang kesembilan, berani menghadapi masalah. Tips berikut agar selalu menjadi pribadi yang baik dan disukai orang sekitar adalah menjadi pribadi yang berani menghadapi masalah. Masalah akan mewarnai hidup siapa aja, termasuk diri kita sendiri. Ketika menyebabkan masalah, maka perlu menghadapinya agar bisa ditemukan penyelesaian terbaik. Hindari kebiasaan menghindar dari masalah karena justru tidak akan selesai dan bisa berkembang menjadi lebih parah. Efeknya akan menyebabkan stres, sehingga bisa menurunkan kualitas kehidupan dan hubungan dengan orang sekitar. Jadi usahakan selalu berani menghadapi masalah, karena nggak ada masalah tanpa solusi. Yang terakhir, konsisten dengan tujuan hidup yang dimiliki. Tips menjadi pribadi yang baik juga tidak terlepas dari konsistensi. Sebab orang yang tujuan hidupnya terus berubah-ubah akan sulit untuk bahagia dan menikmati hidup. Setiap orang tentu wajib punya target dan tujuan sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan produktif. Oleh sebab itu, usahakan konsisten, karena pencapaian tujuan adalah prestasi yang berdampak baik bagi psikis. Selain itu, bisa membantu memiliki pikiran positif. Yang tentu akan berdampak baik bagi hubungan sosial. Jadi, sudahkah menetapkan tujuan untuk bulan ini atau tahun depan? Coba tulis di kolom komentar. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.